yang bisa mereka lakukan apa dengan pembatalan ini? Dengan pembatalan ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada seluruh jamaah haji. Apabila uang itu ingin diambil, dipersilahkan. Uang pendaftaran haji dan pelunasannya haji mau diambil, dipersilahkan. Ketika nanti itu diambil pendaftarannya, maka porsinya akan hilang. Ketika dia mau daftar lagi, maka adalah makin antri lagi. Antriannya panjang 31 tahun. 1 tahun. Iya. Itu ditambah dengan saat ini yang kemarin tidak berangkat, tahun ini juga tidak berangkat. Berarti itu kan ditambah 31 ditambah 2 plus penundaan. Iya, mau 2 tahun berarti tambah 2. Iya. Makanya dari itu alangkah bijaknya itu adalah tetap tidak diambil. Saya Faik Nuraini, wartawan Tribun Surabaya. Senang sekali bisa menemani para Tribuners dengan wawancara eksklusif kami. Saat ini saya berada di kantor wilayah Kemenak Jawa Timur. Saya akan ngobrol panjang dengan PLT Kepala Kakanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Nurul Huda. Kita ikuti bagaimana obrolan kami seputar pembatalan ibadah haji di Jawa Timur. Dampaknya bagaimana terhadap calon jemaah haji. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas memastikan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 2021. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan. Dalam konferensi pers di kantor Kemenak, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juni 2021, Yakut menegaskan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Seperti apa dampak pembatalan haji di Jawa Timur? Simak perbincangan bersama PLT Kepala Kanwil Kemenak Jatim, M. Nurul Huda, dalam wawancara eksklusif. Saya sudah bersama Kepala PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur. Kami akan ngobrol seputar pembatalan haji tahun 2021 di Jawa Timur. Bagaimana kabarnya Pak Muhammad Nurul Huda? Beliau adalah PLT Kakanwil Kemenak Jatim. Sehat Pak Kakanwil? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Mudah-mudahan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan Allah selalu diberikan kepada kita semuanya. Jangan lupa terus memakai masker, menjaga jarak dan protokol kesehatan. Betul. Pak Huda, bisa diceritakan Pak Huda sampai saat ini sejauh mana Pak dampak dari pembatalan haji tahun ini di Jawa Timur? Dampak yang muncul yang diterima dari pembatalan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 memang bermacam-macam. Ya. Ada yang menerima separuh, ada yang menerimanya utuh. Ya. Mengapa kok separuh? Dia beranggapan bahwa apapun yang terjadi dia harus tetap berjalan, tetap berangkat. Tapi mohon maaf, karena yang namanya pemerintah sudah memutuskan, tentunya itu adalah keputusan yang paling terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya adalah jemaah haji. Mengapa? Keamanan, keselamatan itu adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melindunginya.
karena permasalahan-permasalahan COVID sampai hari ini itu masih terus menjadi-jadi di beberapa negara ini, termasuk di kita ini. Maka pemerintah pada tanggal 3 Juni yang lalu kemudian mengumumkan keterkaitan dengan pembatalan ibadah haji untuk tahun ini. Iya. Ada berapa sih Pak total jemaah haji di kita yang berdampak langsung untuk 2 tahun ini? Kalau 21 berapa? tahun 20 kemarin berapa? Iya, untuk jamaah, jadi kuotanya Jawa Timur itu adalah yang sudah diberikan oleh oleh pusat itu adalah 32.000 ya, itu adalah kuota yang kemarin diberikan di tahun 2019 ya, iya kan? 19, kemudian 2020 itu tidak berangkat, 2021 tidak berangkat. Berarti kan tetap sama saja. Ya, dan tentunya ini mengapa kok tidak bisa berangkat? Karena tidak lain dan tidak bukan yang punya rumah Arab Saudi belum membuka dan memberikan silakan masuk ke negara kita. Sampai detik ini perlu kita ketahui bersama bahwa belum ada negara manapun yang diperbolehkan untuk masuk di sana dan belum ada MOU di situ. Nah, tentunya ketika kita ini pelaksanaan haji itu terjadi, sebelumnya harus ada MOU. Dan MOU itu di situ ada persyaratan, baru berbicara kuota, baru berbicara berapa yang harus masuk di sana, persyaratannya apa, dan sebagainya. Itu yang terjadi sampai detik ini itu belum ada sama sekali. Jadi total jamaah kita yang 2 tahun tertunda atau tidak jadi berangkat di tahun yang seharusnya itu berapa? 32.000 kali 2 berarti ya? Iya, 32.000 kan tidak mungkin kemudian dikalikan 2 Mas. Yang berangkat kan tetap 32.000 kalau seandainya itu normal. Cuman permasalahannya adalah ini adalah waiting listnya semakin panjang. Nah, ini dampaknya di situ. Iya, waiting listnya sangat panjang sekali. Karena apa? Daftar hari ini itu masuk di tahun 2051. Waduh. 31 nanti waiting list kita akan bicara soal waiting list yang begitu panjang ya. Iya. 31 tahun. Iya. Kembali ke porsi yang seharusnya berangkat 21 itu adalah mereka yang kemarin 20 tidak berangkat kemudian dialihkan ke 21 atau itu porsi baru untuk 21? 2019 kemudian 2020. Seharusnya berangkat di 20. Iya, seharusnya berangkat di 2020. Kemudian dialihkan ke 21. 2021 itu pun kan juga belum ada. Iya, betul. Kan itu kan kemudian dimitigasi pemerintah. Karena apa situasi dan kondisi sampailah membuat yaitu 40%, 30%, 20%, 10% sampai 5%. Ini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah ikhtiar yang diberikan oleh pemerintah seandainya manakala haji tahun ini dibuka oleh Arab Saudi. Iya. Manakala dibuka, yang berhak untuk mengisi atau yang berhak untuk itu siapa? Ya otomatis, yaitu adalah yang 20 yang mereka kita bergantung tuan rumah ya. Iya. Cuma yang berhak untuk kita sodorkan berangkat itu adalah mereka yang tertunda di 20. Sudah, itu otomatis adalah mereka yang menjadi prioritas untuk diberangkatkan apabila tahun ini berangkat ya yang tahun 2020. Iya kan? Otomatis di situ adalah yang prioritas yang harus diutamakan untuk berangkat di tahun 2021 ini. Baik. Iya. Pak, ini kan berarti puluhan ribu orang terus menunggu itu ya. Iya. Apalagi nanti belum tentu apakah kondisi mereka juga kita doakan untuk terus sehat begitu ya. Iya. Apa Pak yang saat ini sudah dilakukan Kemenag Jatim untuk mensosialisasikan ini kepada seluruh jamaah kita di Jawa Timur? Iya. Baik, sesuai dengan informasi yang kami terima dan sesuai dengan KMA 660 tahun 2021 ini, bahwa kalau di tahun kemarin karena pembatalan juga, maka yang mensosialisasikan itu adalah Kementerian Agama,
ya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta dengan Komisi 8 DPR RI. Untuk yang tahun ini, insya Allah itu adalah tetap bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, ditambah dengan Komisi 8 DPR RI, ditambah dengan organisasi masyarakat, ormas Islam tentunya. Nah, di situ akan bergandengan bersama-sama, kemudian kita untuk mensosialisasikan. Walaupun kemarin kami juga sudah mensosialisasikan membreakdown KMA 660 2021 ini kepada seluruh kasih penyelenggaraan haji dan umroh di kabupaten dan kota agar dapatnya ini untuk segera disosialisasikan. Iya, keputusan pemerintah itu adalah keputusan yang paling terbaik dan harus kita ikuti. Tetapi apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, ini mesti ada sesuatu yang kurang pas menurut orang yang lain. Itu bagian dari warna atau iya begitu. Semua orang juga punya hak untuk bicara. Wah, masyarakat terutama calon jamaah haji kan yang menjadi tentunya mempunyai dampak langsung terhadap pembatalan ini. Sejauh mana bahwa sosialisasi ini nyampe kepada mereka? Jadi Kemenak di daerah itu sosialisasinya kepada sasarannya adalah kepada siapa? Sasarannya adalah khususnya adalah kepada seluruh jamaah haji. Misalnya melalui apa, atau cukup melalui himbauan atau melalui satu melalui himbauan, yang kedua kita melihat di lingkungannya, di kabupatennya, di situ itu zonanya apa. Kalau memang itu adalah zona hijau, ya maka diperbolehkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Kalau zona kita lihat di kabupaten dan situasi pandemi begini dan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Harus berbicara dengan panitia gugus COVID-19 ini masing-masing kabupaten dan kota. Kenapa jangan sampai kita ini selalu berbicara 5 ya, mulai dari mencuci tangan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita ini mensponsori untuk berkumpul sehingga ini akan menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, itu berarti kalau zonanya misalnya hijau misalnya, itu berarti jamaah dipanggil atau melalui penyelenggara ibadah haji atau siapa yang berhak atas sosialisasi yang itu? di PHU di kabupaten dan kota nanti akan mengumpulkan ya di itu. Kalau seandainya itu adalah kondisi hijau, maka itu adalah dikumpulkan bersama ya, atau mungkin bergelombang. Kalau memang jamaahnya banyak, itu tidak bersama-sama tetapi dibuat bergelombang ya, sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh panitia gugus itu, kemudian baru disosialisasikan. Langsung berjamaah berarti? Iya, langsung berjamaah. Tentunya kalau seandainya sendiri-sendiri kan tidak mungkin. Barangkali melalui perwakilan penyelenggara ibadah haji nggak begitu ya? Iya, tidak. Iya. Langsung berjamaah. Jadi langsung pada jamaah agar dapatnya. Pemerintah karena membatalkan, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang sedetail-detailnya dan sepaham-pahamnya. Sehingga gambaran haji mengapa kok batal ini, karena adalah yang melandasi adalah hifdzun nafas. Nah, kalau yang bersama dengan Komisi 8 itu kita sudah lakukan itu. Kalau di tahun yang dulu, itu sudah. Iya. Kalau yang tahun ini, ya kami masih menunggu dari atasan, dari pemerintah, Kementerian Agama RI, kami masih menunggu kapan itu dilakukan. Tetapi pada prinsipnya kami ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah melakukan, menyampaikan, membreakdown kepada seluruh PHU kabupaten dan kota. Kalau nanti bersama DPR ya, Komisi 8, kira-kira Jatim punya pemikiran apa atau apa yang akan disampaikan manakala kita bertemu dengan DPR pusat tadi? Ya, kembali lagi karena DPR Komisi 8 DPR RI itu yang duduk bersama dengan Menteri Agama. Tentunya permasalahan-permasalahan ini sangat valid dan up to date. Nah, disitulah mengapa kok terjadi sebuah pembatalan. Walaupun sebetulnya kita sudah mengetahui di media massa, dimanapun itu kita sudah mengetahui. Tetapi ketika kita ini langsung mendengar dari narasumber yang langsung berbicara, itu akan lebih meyakinkan dan akan lebih diperhatikan.
Jatim punya semacam inisiatif khusus begitu, atau punya pemikiran khusus untuk membawa misi Jatim misalnya di untuk pembatalan ini, punya usulan atau apa gitu? Ada. Jadi sementara kami masih menunggu dari keputusan dari Menteri Agama, apakah memang ya itu selalu bersonding dengan Komisi 8 DPR RI untuk sosialisasi ini, ya, atau ini cukup di Kanwil Kementerian Agama bersama dengan Ormas Islam di kabupaten dan kota dan provinsi, apakah cukup itu? Ini kami masih menunggu dari informasi dari pemerintah daerah. Baik. Dampak dari pembatalan ini kan calon jemaah haji merasakan betul ya. Apa yang bisa dilakukan mereka atas hak atau yang bisa mereka lakukan apa dengan pembatalan ini? Dengan pembatalan ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada seluruh jamaah haji. Apabila uang itu ingin diambil, dipersilahkan. Uang pelunasan pendaftaran haji dan pelunasannya haji mau diambil, dipersilahkan. Baik. Cuman perbedaannya ketika pelunasannya haji yang diambil, maka ketika nanti ada penambahan ketika mau berangkat, maka dia terkena penambahan. Tapi kalau seandainya itu pendaftarannya yang diambil, maka porsinya hilang, kursinya hangus. Kami sangat berharap agar apanya di dalam hatinya tetap sabar dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti itu diambil pendaftarannya, maka porsinya akan hilang. Ketika dia mau daftar lagi, maka adalah makin antri lagi. Antriannya panjang 31 tahun. 1 tahun. Iya. Itu ditambah dengan saat ini yang kemarin tidak berangkat, tahun ini juga tidak berangkat. Berarti itu kan ditambah 31 ditambah 2 plus penundaan. Iya, kan mau 2 tahun berarti tambah 2 ya. Makanya dari itu alangkah bijaknya itu adalah tetap tidak diambil. Karena apa, saya yakin ketika panjenengan ini sudah betul-betul di dalam hati sudah meyakini bahwa ini adalah sudah kita daftarkan, maka insya Allah itu mesti ada jalan yang paling terbaik. Tapi kalau terpaksa ingin mengambil ya pelunasan itu ya. Pelunasan itulah. Oke. Bisa disinggung lagi Pak terkait dengan daerah atau daerah kita Jatim ada kabupaten kota itu berapa? 38 kabupaten kota ya. Nah, dari daerah itu yang apakah ada semacam prioritas begitu atau paling lama mana yang waiting list, mana yang lebih dulu gitu, gimana sistem waiting list di Jawa Timur? Terima kasih Mas. Jadi kuota itu diberikan per 1000. Jadi jumlah penduduk Jawa Timur itu berapa? Seandainya itu 32 juta, maka kita adalah mendapatkan 32.000. Nah, 32.000 itu adalah kemudian disebar seluruh kabupaten dan kota. 38 kabupaten dan kota. 32.000 yang kota per tahun itu kira-kira itu disebar saja ya oleh 38 kabupaten kota. Dari 38 kabupaten kota itu mana yang banyak daftarnya? Banyak pendaftarnya. Siapa yang banyak pendaftarnya saat itu, maka dia akan di situ akan banyak juga mendapatkannya. Jadi itu adalah adil, Mas. Adil karena apa? Di situ adalah cepet-cepetan untuk mendaftarkan. Iya. Dia terus kemudian daerah yang kecil, daerah yang besar, daerah yang santri, daerah non santri, semua berhak. Jadi kalau seandainya ini contoh seandainya ini daerah Surabaya saya kasih sekian ribu. Ternyata di situ tidak terpenuhi, padahal di kabupaten yang lain itu sangat mengharapkan. Ini namanya nggak adil. Makanya keadilannya 32.000 itu kemudian kita sebar ke 38 kabupaten kota. Silakan masyarakat saat itu yang paling banyak daftarnya siapa, di mana.
Nah itulah ya dia yang akan mendapatkannya. Maka setiap kabupaten dan kota satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang satu hari dia cuma dapat 5 yang daftar. Ada yang satu hari dia dapat 50. Iya. Ada yang satu hari itu ada 75. Nah tentunya yang banyak inilah yang dia akan mendapatkan porsi haji di tahun yang berjalan itu. Iya. Oke. Pak, total pendaftar sampai detik ini, berarti kita berapa? Waiting list sampai hari ini ada 1.500.000. 1,5 juta. Iya. Waduh, ini belum mendata yang sekarang yang ini ya. Luar biasa. Karena Pak, walaupun situasi dan kondisi mengapa seperti ini di Jawa Timur ini masuk 5 besar di urutan waiting listnya panjang, karena tidak lain dan tidak bukan kesadaran dan ekonomi ini sudah semakin mapan sehingga banyak yang daftar untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 ini. Waiting list makin panjang ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah haji atau haji kedua, 3 dan seterusnya, apakah dilarang atau dibatasi atau gimana? Iya, pemerintah sangat arif bijaksana. Jadi untuk mengurangi waiting list itu, haji itu boleh daftar kalau sudah 12 tahun. Jadi mereka yang sudah haji kedua, yang sudah haji itu boleh daftar 10 tahun. Ya, ini untuk mengurangi waiting list itu aja. Jadi kalau seandainya itu sudah haji, maka dia sudah otomatis langsung ketika daftar maka nggak muncul sama sekali. Secara sistem sudah tertolak. Sudah tertolak. Kalau yang belum mendaftarnya harus 12 tahun, usia 12 tahun. Harus usia 12 tahun. Tadi disinggung soal calon jemaah haji boleh mengambil dana pelunasan ya. Iya. Sudah ada berapa Pak yang calon jemaah haji kita yang memilih mengambil dana pelunasan ini? Hanya sekitar ratusan aja lah. Ratusan ya? Di Jawa Timur ratusan. Jadi mereka lebih enjoy ketika itu adalah tidak diambil. Sehingga apa yang kita bicarakan tadi, kita berharap itu tidak diambil sehingga dia bisa menunaikan ibadah haji. Jadi ketika itu kita uang sudah kita di sana, kemudian kita sudah punya niat, itu tentunya kan semuanya kan tergantung pada innamal a'malu binniyat. Tentang apakah besok usia saya itu sampai di tahun 51 itu bukan urusan kita. Yang paling terpenting adalah kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, dan kita selalu berdoa. Ini yang paling terpenting dan yang itu yang harus kita usahakan. Karena apa? Jodoh, rezeki, dan mati itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, Pak, haji memang saat ini kita harus bersabar dan belum bisa berangkat ya, karena pandemi. Nah, umroh ini kan juga menjadi salah satu pilihan bagi warga kita, masyarakat kita untuk setidaknya bisa ke Tanah Suci, Pak. Bisa dijelaskan atau diceritakan, Pak, animo umroh di Jawa Timur saat ini luar biasa. Luar biasa. Jadi animo umroh masyarakat Jawa Timur ini luar biasa. Jadi masyarakat Jawa Timur untuk mengobati, untuk mengobati waktu yang begitu panjang, waiting list yang begitu panjang haji, maka banyak masyarakat Jawa Timur kemudian umroh. Tetapi kembali lagi kita ini tamu. Yang memiliki otoritas adalah Arab Saudi. Sampai detik ini pun juga belum dibuka. Belum dibuka. Maka bersabar itu kata kunci yang harus kita berikan, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita agar dapatnya ini tetap bersabar karena ini adalah kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita terus berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini segera akan berlalu, segera akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di belahan dunia ini. Data penunjang, Pak, berapa gitu? Di Seskoa, di teman-teman semuanya ada, tapi
kondisinya saat ini kami belum lihat secara langsung saat itu. Jadi yang jelas jamaah umroh itu luar biasa. Oh, biasa ya? Iya, luar biasa. Setiap hari pasti ada penerbangan ke sana kalau Ratusan, Mas. Ratusan. Tiap hari? Iya, ratusan untuk berangkat ke umroh tadi. Tapi kembali lagi, iya. karena COVID-19 sekali lagi, Mas. Karena COVID-19 inilah yang menjadikan umroh itu juga belum bisa berjalan. Mudah-mudahan ya ini nanti segera, kalau haji pun itu karena sudah batal, kemudian umroh ini segera dibuka. Sekali lagi, umroh dibuka itu melihat situasi dan kondisi yang ada. Ketika di situ itu COVID-19 itu sudah semakin hilang, semakin tidak ada, so pasti umroh pasti akan dibuka. Saya juga ingin tahu lah Pak, seluk-beluk, kemudian perjalanan karir dan perjalanan hidup Bapak lahir di mana, sekolah di mana, kemudian sampai sekarang di Kemenag Jatim. Iya. Ya. Alhamdulillah, Mas, dari teman-teman Tribunnas. Jadi saya itu aslinya adalah guru besar, Mas. Oh, Pak Prof, Guru besar SD tadi. Guru besar SD. Habis itu kemudian saya SD di mana? SD-nya di Pacitan, Mas. Oke. Jadi daerah yang terpencil. Di desa mana? Di Kecamatan mana? Saya aslinya di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Oh, kota. Iya, Iya. kota. Pendidikan SD di? Ya, saya MI atau SD? SD. SD di? Untuk tugas saya berada di SD. Oh, tugas. Kalau pendidikan? Kalau pendidikan saya di SD Kembang. SD Tetangga Kembang. cuman berapa Oke, meter. terus kemudian gitu. SMP Kemudian atau sanawiyah? MTSN. Oh, Pacitan. Sanawiyah Kemudian Pacitan. PGAN Ponorogo. PGA masih PGA waktu itu ya. Masih PGA kakak menjadi man itu ya. Oh iya, Kemudian Insuri Ponorogo. Oh iya. Setelah itu kemudian ambil S2 yaitu Unipa Universitas Adibuana Surabaya. Baik ya. Kemudian S3-nya adalah di IAIN Tulungagung. Yang sekarang adalah UIN. UIN. Ya. Itu UIN lebih bagus dari Tulungagung. ya. UIN 1 ya. Kemudian sampai di Depak di Kemenag sini, Jatim. Jadi saya kemarin guru besar SD, kemudian menjadi guru madrasah, kemudian kepala madrasah, kemudian Kepala madrasah mana? Pacitan, Mas. Semuanya Pacitan, Mas. Oh, jadi sanawiyah Pacitan. Sanawiyah Pacitan, Sanawiyah. Alia. Jadi Alia. SD, SDN, kemudian MTSN, guru madrasah Alia, kepala madrasah Alia, kemudian masuk di kantor, Mas, penyelenggara zakat dan wakaf. Ya, di Kemenag Pacitan. Di Pacitan. Habis itu kemudian kasih penyelenggaraan haji dan umroh di Pacitan. Di Pacitan. Kemudian kasih Mapenda, madrasah pendidikan dan guru agama. Masih di Pacitan. Di Pacitan. Kasih Penma, pendidikan madrasah. Ya, kemudian Kasubag TU. Setelah Kasubag TU, kemudian dipercaya ke Kemenag Jatim? Belum. Kasubag TU, kemudian kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Oh. Di sana tahun berapa itu, Pak? 19. Oh, 19, ya, baik. Jadi di tahun 2019 saya masuk menjadi di 19 itu. Kemudian kemarin tanggal 18 Juni ya 2020 ya, kemudian kami ditarik ke Jawa Timur bidang haji sebagai kabid penyelenggaraan umroh dan haji Kemenag Jawa Timur sejak 2020 sampai sekarang ya. Iya. Kemudian kemarin PLH Kabak. Ya, setelah PLH Kabak kemudian kembali lagi ke bidang haji. Sekarang PLT Kakanwil. Alhamdulillah. Baik ya. Para Tribuners, senang sekali saya sudah bisa ngobrol panjang dengan PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Muhammad Nurul Huda. Sampai di sini, sampai ketemu lain waktu. Jaga kesehatan. Terima kasih.